Pada tahun 1931, dinding tebal penjara Sukamiskin menjadi saksi 4 tahun panjang perjuangan Insinyur Soekarno. Ia diloloskan karena keberaniannya bersuara, karena kata-katanya dianggap berbahaya bagi penguasa kolonial. Namun, setelah 4 tahun di balik jeruji, Soekarno keluar bukan sebagai tahanan, melainkan sebagai simbol perlawanan. Api dalam dirinya tak padam, malah justru menyala lebih besar lagi. Beberapa bulan setelah bebas, Soekarno tampil kembali di hadapan rakyat di Kongres Indonesia Raya, Surabaya, Januari 1932. Itulah penampilan publik pertamanya setelah keluar dari penjara, atau Soekarno's Erste Optreden te Batavia. Ia berdiri tegak di podium, disambut tepuk tangan ribuan orang. Dalam pidatonya, ia berbicara tentang persatuan, bahwa hanya dengan bersatu, bangsa Indonesia dapat mengusir penjajah. Pidato itu bukan sekedar kata-kata, tapi nyala semangat yang menembus batas rasa takut rakyat. Namun, perjuangan itu tak lepas dari bayang-bayang hukum kolonial. Soekarno dipenjara karena aktivitas politiknya dianggap propaganda yang berbahaya. Ia dituduh menghasut rakyat untuk melawan kekuasaan Belanda. Ketika ia diberi gerasi, pemerintah kolonial mencoba memutarbalikkan makna perjuangannya. Mereka ingin menjadikannya orang yang diampuni, bukan pejuang yang benar. Tapi rakyat tahu, Soekarno tidak pernah meminta ampun. Baginya penjara hanyalah ujian kesetiaan terhadap cita-cita kemerdekaan. Dari sini, perjuangan Soekarno memasuki babak baru, yaitu babak politik dan bahasa. Ia sadar, perjuangan tak hanya lewat senjata, tetapi juga lewat kata-kata. Bahasa menjadi senjatanya. Lewat pidato dan tulisan, Soekarno membangkitkan semangat nasionalisme. Ia berbicara dengan retorika yang menggugah, dengan logika yang tajam, dan emosi yang tulus. Bahasanya persuasif, menyatukan rakyat dari berbagai lapisan. Dalam tulisannya, Mencapai Indonesia Merdeka di tahun 1933, Soekarno menanamkan keyakinan bahwa kemerdekaan bukan sekedar mimpi, tapi sesuatu yang bisa diwujudkan dengan kesadaran dan persatuan. Namun, kata-kata itu dianggap ancaman oleh pemerintah kolonial. Tulisan-tulisannya disita, brosur dan risalahnya dilarang, rumahnya digeledah, dan ia kembali diburu. Tapi dari situ justru lahir kesadaran sosial baru. Rakyat yang tadinya hanya penonton mulai tergerak menjadi bagian dari perjuangan. Mereka menyambut Soekarno dengan air mata, dengan teriakan, dengan semangat yang sama. Rakyat tidak lagi takut. Momen ketika Soekarno keluar dari penjara adalah titik balik sosial dan politik bagi bangsa ini. Ia berhasil mengubah rasa takut menjadi keberanian, mengubah kebisuan menjadi suara, dan mengubah rakyat biasa menjadi pejuang. Soekarno bukan sekedar orator atau politikus, ia adalah penyala api, api kesadaran, api persatuan, serta api perjuangan bagi rakyat. Bahasanya adalah peluru, pidatonya adalah senjata, dan semangatnya adalah nyala yang tak pernah padam. Dari podium ke podium, dari kata ke kata, dia mengajarkan satu hal yang tak lekang oleh waktu, yaitu kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah perjuangan. Dan dari perjuangan itulah lahir bangsa yang berani berkata lantang merdeka. Selanjutnya, saya akan membahas hasil diskusi kelompok 2 mengenai topik Insinyur Soekarno's Erste Optreden te Batavia. Menurut kami, peristiwa Soekarno yang baru saja dibebaskan ini memiliki 4 aspek, yaitu aspek politik, aspek hukum, aspek sosial, dan juga aspek bahasa. Artikel Insinyur Soekarno's Erste Optreden te Batavia muncul pada surat kabar Oud-Indie yang diterbitkan di Hindia Belanda oleh Aneta, yang berisikan Insinyur Soekarno menghadiri dan memberikan pidato dalam Kongres Indonesia Raya di Surabaya pada Januari 1932. Kongres tersebut merupakan penampilan pertamanya di publik setelah bebas dari penjara. Soekarno menyampaikan pidato tentang persatuan dan gerakan nasionalis. Pada Kongres, Tamrin memperkenalkan Insinyur Soekarno dan menanggapi tuduhan bahwa Soekarno seharusnya tidak menerima gerasi, karena penerimaan gerasi tanpa syarat adalah bukti bahwa pemerintah berusaha memperbaiki kesalahannya dalam menjatuhkan hukuman.